Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah sehingga pada malam ini kita kembali lagi datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita selaku hambanya, baik kewajiban menunaikan ibadah salat maupun kewajiban menuntut ilmu. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir Ibnu Katsir. Dan kali ini kita masuk pada ayat yang terakhir surat Al-Fatihah, yaitu ayat yang ke-7. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inilah ayat yang kita akan kaji. Kita akan mengupas tafsirnya atau penjelasan para ulama, bagaimana kandungan ayat ini. Sebagaimana telah kita sampaikan di awal-awal kajian kita, kajian tafsir khususnya dalam pembahasan surat Al-Fatihah, bahwa surat Al-Fatihah ini disebut juga dengan surah Ummul Quran. Ya, Ummul Quran artinya ibunya Al-Quran. Salah satu makna atau maksud dari nama surah Al-Fatihah ini yaitu ibunya Al-Quran, yaitu bahwa seluruh isi Al-Quran, seluruh isi Al-Quran tersimpulkan di dalam surat Al-Fatihah. Namanya dikandung. Namanya ibu itu mengandung. Jadi artinya kalau dikatakan ibunya Al-Quran, Ummul Quran, ibunya Al-Quran, berarti surah Al-Fatihah itu mengandung seluruh isi Al-Quran. Jadi tersimpulkan isi Al-Quran itu di dalam surat Al-Fatihah. Nah, kenapa saya bawa dulu kembali ke nama Al-Quran ini? Karena saya ingin mempertegas ayat yang kita kaji malam ini, yaitu ayat yang ke-7 ini, Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa hubungannya dengan
apa yang saya sampaikan tadi, bahwa seluruh isi Al-Quran itu tersimpul di dalam surat Al-Fatihah, termasuk ayat ini. Ayat ini dijelaskan oleh sebagian ulama tafsir, itu menjelaskan bahwa dalam kehidupan ini hanya ada 3 kelompok manusia. Jadi dalam kehidupan ini hanya 3 saja kelompok manusia. Inilah yang dijelaskan oleh surah Al-Fatihah yang ke-7 ini. Hanya 3 saja. Kalaupun misalnya kita mendengar ada kelompok-kelompok yang lain, misalnya ada kan hadis mengatakan 73 golongan. Itu umatku, itu umatnya Nabi, itu terpecah sampai 73 golongan. Ya, kalaupun misalnya kita dapatkan redaksi-redaksi seperti itu, tapi ketika dikembalikan lagi pada ayat ini, maka berapapun golongan yang disampaikan itu masuk dalam kategori. Jadi kalau kita dikembalikan lagi, kalau dipreskan lagi, pada akhirnya masuk dalam 3 golongan. Nah, di sini secara singkat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan golongan pertama, siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Golongan orang-orang yang diberikan anugerah, diberikan nikmat oleh Allah, itu sama. Yang kedua, ghairil maghdubi. Golongan kedua yaitu orang-orang al-maghdubi, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kemudian golongan yang ketiga, waladhdallin, ad-dallin, yaitu orang-orang yang sesat. Ya, jadi secara global manusia itu hanya 3 saja di dunia ini. Pertama, orang-orang yang mendapatkan nikmat. Yang kedua, orang-orang yang dimurkai. Yang ketiga, orang-orang yang sesat. Secara umum, para ulama memberikan penjelasan siapa sih orang yang diberi nikmat itu, siapa sih orang yang dimurkai, siapa sih orang yang sesat itu. Umumnya kitab-kitab tafsir menjelaskan hampir sama. Sekalipun nanti ketika kita baca penafsiran yang lain, ada juga sedikit yang berbeda, lebih spesifik. Kalau secara umum dijelaskan begini oleh ulama, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Adapun orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, itu dijelaskan Allah dalam surah An-Nisa ayat 69. Jadi rinciannya, siapa sih orang-orang yang mendapatkan nikmat itu, rinciannya atau tafsirnya, penjelasannya ada dalam surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, faulaika,
ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Jadi siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasul, maka orang-orang yang taat ini nanti kata Allah akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ya. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Itu nanti bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Nah, siapa itu yang diberikan nikmat oleh Allah? Artinya ketika dikatakan nanti dia bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat Allah, secara otomatis orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Rasul masuk dalam golongan ini karena sama-sama. Nah, siapa mereka? Di sini dikatakan minan nabiyyin, yaitu para nabi. Jadi sudah jelas yang dimaksud oleh ayat ini, yang kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siapa itu? Siapa itu yang jalan lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita minta ini, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Tunjuki kami untuk mengikuti mereka. Siapa mereka? Pertama, para nabi. Nah, itulah hakikatnya. Itulah hakikatnya. Kenapa kita berdoa terus? Karena kita ini butuh. Karena kita ini belum seperti akhlaknya para nabi. Kita ini belum sepenuhnya sama dengan akidahnya para nabi. Belum. Makanya kita minta terus sama Allah, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang dan jalannya para nabi. Ya, kita minta terus dibimbing oleh Allah supaya sama dengan para nabi itu, akhlaknya para nabi. Nah, itu yang pertama, minan nabiyyin. Yang kedua, wasiddiqin, yaitu orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang selalu membenarkan apa-apa yang Allah sampaikan melalui Al-Quran dan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui sabda-sabdanya. Ya, itu namanya as-siddiqin. Nah, inilah sama dengan nama khalifah yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Itu sama ini. Ya, kenapa beliau disebut As-Siddiq? Karena beliaulah yang selalu istiqamah membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini kan muncul ketika Nabi sepulangnya Isra Mi'raj, lalu menceritakanlah pengalamannya, perjalanannya beliau, bahwa tadi malam saya berjalan dari sini, dari Mekah ini, dari Mesir Arab ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian setelah itu naik lagi ke langit dan kembali pada malam itu. Perjalanan yang waktu yang singkat, tapi secara logika perjalanannya cukup jauh, sangat jauh, sehingga orang-orang yang mendengar ini banyak yang tidak percaya, karena mereka menggunakan otak akal, tidak menggunakan iman. Tapi subhanallah, ya, ketika disampaikan kepada Abu Bakar, beliau langsung membenarkan. Bahkan beliau katakan, kalau seandainya masih ada yang lebih tidak masuk di akal lagi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, saya pasti
membenarkan apa yang dikatakan oleh beliau. Makanya beliau disebut As-Siddiq, selalu membenarkan. Jadi orang-orang yang seperti ini nanti ya kita akan bersama-sama dengan orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nah, inilah yang disebut dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat oleh Allah. Itu yang kedua. Kemudian wasyuhada, dan para syuhada, ya, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ya, bahkan sampai mengorbankan harta dan jiwanya. Ya, orang-orang seperti ini itulah yang diberikan nikmat oleh Allah. Itulah yang diceritakan oleh Allah dalam ayat. Kemudian as-salihin, ya, as-salihin, dan orang-orang saleh, dan orang-orang saleh. Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah dari ayat yang ketujuh ini, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, jadi umumnya para ulama memahami seperti ini. Kemudian ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, ya, jangan tunjuki kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai. Nah, siapa yang dimurkai? Umumnya ulama tafsir itu memaknai orang-orang yang dimurkai itu adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itulah orang-orang yang dimurkai. Kemudian waladhdallin, dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Jadi kita minta kepada Allah, jangan, ya, bukan, jadi tunjuki kami ke jalan orang-orang kau nikmat, bukan orang-orang yang dimurkai, bukan orang-orang yang sesat. Siapa itu orang sesat? Jadi umumnya para ulama tafsir ya memahami orang-orang tersesat itu adalah an-nasara, yaitu orang-orang Nasrani. Inilah umumnya. Ya, umumnya para ulama memahami itu. Namun dengan demikian, ada satu ulama secara rinci atau secara detail menjelaskan tiga kelompok ini dengan menyebutkan ciri-cirinya. Ya, menyebutkan ciri-cirinya. Siapa itu orang yang diberi nikmat? Disebutkan ciri-cirinya. Siapa yang dimurkai dan siapa yang tersesat. Ya, misalnya apa yang disampaikan oleh ya Imam Ibnu Qayyim ya dalam tafsirnya, beliau juga sebutkan dalam kitabnya Madarijus Salikin, dan beliau juga punya tafsir. Beliau katakan begini, Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat. Siapa itu? Siapa mereka? Beliau katakan, mereka itu hum man arafal haqqa wattaba'a. Jadi man arafal haqqa wattaba'ahu, yaitu mereka orang-orang yang mengetahui kebenaran. Dia belajar dan tahu kebenaran. Wattaba'ahu, dan mengikuti kebenaran.
Ya, inilah kata beliau, inilah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, masuk dalam golongan an'amta alaihi. Orang yang tahu kebenaran, dia pelajari dan dia tahu ini kebenaran dan tidak berhenti sampai di sini. Dia mengikuti kebenaran itu, dia mengamalkan kebenaran itu. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tapi dia amalkan. Dia ikuti. Nah, inilah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa poinnya di sini? Pertama. Jadi kalau kita ingin masuk dalam golongan an'amta alaihim, yang diminta miliaran orang-orang yang sholat hanya untuk menjadi orang-orang begini, menjadi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Miliaran orang manusia saat ini sholat, setiap sholatnya, setiap rakaatnya minta ini. Dua saja yang harus kita lakukan supaya kita masuk dalam golongan itu. Pertama, kita harus belajar. Kita harus belajar. Belajar apa? Tentu tidak semua. Ya. Tidak semua ada kriterianya. Ada kekhususan yang harus kita pelajari. Ya. Apa itu? Yaitu kita belajar kebenaran. Kita belajar al-haq. Apa itu? Tentu ajaran agama. Ya, ajaran agama yang kita pelajari. Kita harus belajar. Kita harus belajar. Makanya dalam Islam itu menuntut ilmu hukumnya wajib. Ya, dan wajibnya itu ya fardu ain. Jadi kewajibannya itu kewajiban ain. Karena fardu itu kan ada dua, wajib itu ada dua, wajib ain, wajib kifayah, atau biasa yang umum kita sebut fardu ain, fardu kifayah. Ya, fardu ain atau wajib ain itu artinya kewajiban masing-masing, kewajiban ain setiap orang. Ya, setiap orang wajib. Sementara kifayah adalah kewajiban yang harus dilakukan, tapi tidak semua wajib kalau sudah ada yang pelajari. Kalau sudah ada yang melaksanakan, maka yang lainnya gugur kewajiban. Ya, gugur kewajiban. Misalnya penyelenggaraan jenazah, ya kan? Itu kan hukumnya fardu kifayah, wajib tapi kifayah. Kalau sudah ada yang melaksanakan sebagian, maka semua umat Islam yang ada di kampung itu bebas dosa, karena sudah ada yang lakukan. Itu namanya kifayah. Tapi kalau ain, wajib ain atau fardu ain, maka itu wajib masing-masing. Siapa yang tidak lakukan berdosa. Ya, termasuk menuntut ilmu itu, belajar agama itu wajib. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Ya, menuntut ilmu itu, belajar agama itu wajib bagi setiap muslim. Ya, apakah itu laki-laki maupun wanita. Jadi ada kewajiban. Itu untuk apa? Kenapa? Perintah Allah keras dalam hal ini. Kenapa? Karena Allah menginginkan seluruh hambanya masuk dalam golongan an'amta alaihim. Itu saja. Itu bijaksananya Allah. Ingin menghendaki semua hamba-hambanya masuk dalam golongan ini. Karena Allah itu mau semua hambanya mendapatkan kenikmatan. Semua hambanya selamat. Allah mau semua hambanya masuk surga. Allah mau itu. Allah mau. Tapi kan pada kenyataannya tidak semua hamba-hamba Allah itu ya
mengikuti apa maunya Allah. Tidak semua. Makanya ada 3 golongan ini. Makanya 3 golongan, karena memang mungkin sudah menjadi takdir bahwa dalam kehidupan ini, ya, bukan cuma satu golongan saja. Ya, dirincinya dalam ayat ini, ada yang dapat nikmat, ada yang murka, ada yang tersesat. Dan pada akhirnya, ya Allah sudah menciptakan surga dan neraka. Ya, Allah sudah bocorkan itu, bahwa di akhir nanti ini cuma 2 tempat saja. Kalau bukan surga neraka, silakan pilih. Mau masuk surga, ini jalannya. Mau masuk neraka, ini jalannya. Kan sudah jelas. Itulah Allah. Allah sudah terang benderang menunjukkan ini. Inilah jalan menuju surga. Ini jalan menuju neraka. Sudah jelas. Ya, jadi Allah memaksakan kita untuk belajar. Nah, ini pun belajar harus, ya, belajar al-haq. Nah, kita harus belajar kebenaran. Belajar ilmu agama yang benar. Karena ada juga orang belajar ilmu agama tapi tidak benar. Ya, mungkin bertanya, emangnya ada apa Ustaz? Ada orang belajar agama tidak benar? Ada. Ya, itulah saudara-saudara kita yang terpapar paham radikalisme. Ya, jadi teroris. Ya, bahkan intoleran. Kenapa? Betul dia belajar agama. Betul dia belajar agama, dia tahu agama, dia belajar. Tetapi dia salah paham terhadap ajaran agama itu. Makanya saya katakan tadi harus benar. Ya, jadi tidak sembarang juga. Nah, sekarang kita harus hati-hati Pak ya. Ya, sekalipun ada berita baik. Ya, ada berita baik. Tanggal 30 Juni 2024 ya, ada 1 bulan lebih yang lalu itu. Ya, kurang lebih 6.000 anggota jamaah Islamiyah. Ini yang masuk paham radikalisme ini, mereka sudah mendeklarasikan untuk kembali ke pangkuan Indonesia. Mereka sudah taubat. Mereka sudah mengakui bahwa selama ini pemahaman agamanya tidak benar. Ya. Nah, jadi ini berita baiknya. Tapi kita juga perlu saat ini justru kita harus lebih waspada lagi. Karena mereka punya anggota itu banyak yang tobat. Mereka tidak berhenti, mereka tidak mau menyerah. Maka kita harus lawan terus. Minimal cara melawannya, jaga generasi kita, jaga anak-anak kita. Karena umumnya itu merekrut para anak muda yang masih kosong ilmu agamanya, kemudian didoktrin dengan pemahaman-pemahaman yang labelnya agama, seakan-akan itu yang disampaikan itu kebenaran, tapi sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai rahmatan lil alamin. Kan begitu. Jadi kita harus, jadi kalau anak-anak kita, anak-anak muda kita ini, ya kita lihat sudah lain-lain dia punya gerakan-gerakan itu, harus diperiksa itu. Ya, harus diketahui siapa temannya. Biasa kalau malam-malam di mana kumpul. Ya. Ya, jadi bukan hanya sebatas kita belajar agama, tapi kita harus betul-betul mengetahui kebenaran itu. Ya, mengetahui kebenaran itu dan kita ikuti kebenaran itu. Ya, ilmu ini penting. Kenapa? Karena ilmu itu ruhnya amal. Ya, itu ruhnya amal. Artinya kalau kita beramal tapi tidak punya ilmu,
Mati kita punya amal, tidak ada gunanya kan? Kan dikatakan rohnya amal. Bagaimana kalau seseorang tidak punya roh? Tidak bisa apa-apa, sudah mati, sudah meninggal. Sama juga amal, tidak ada gunanya. Sia-sia amal kalau kita beramal tanpa ilmu. Makanya alhamdulillah kita di sini. Ya, patutlah bersyukur karena kita ini ada semangat untuk belajar agama. Kemudian apalagi dikatakan oleh para ulama, ilmu itu adalah syarat sahnya amal. Ini sama tadi, cuma bahasanya berbeda. Jadi ilmu itu ruhnya amal, bahasa lain ilmu itu syarat sahnya amal. Kalau mau amal ibadahnya sah, harus punya ilmu. Misalnya kalau kita sholat, ya harus punya ilmu dong. Harus tahu ilmunya. Bagaimana tata cara ruku, bagaimana tata cara sujud, itu butuh ilmu. Kalau kita tidak paham semua itu, hanya sholat saja. Makanya banyak orang kita lihat sholat, tapi secara hukum fikih belum benar sholatnya. Kenapa? Tidak ada ilmu, tidak pernah belajar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan pertama. An'amta alaihim, orang yang tahu hak dan dia mengikuti. Golongan yang kedua, kata beliau Ibnu Qayyim al-Jauzi, ya, man 'arafal haqqa wattaba'a hawa. Kalau tadi wattaba'al haqq, sekarang wattaba'a hawa, yaitu al-maghdub, yang dimaksud orang-orang yang dimurkai, yaitu orang yang tahu dia belajar juga, belajar agama, dia belajar kebenaran, dia sudah tahu ini benar. Wattaba'a hawahu, tapi dalam prakteknya bukan kebenaran yang diikuti, tapi hawa nafsunya yang diikuti. Hati-hati. Ini kan banyak ini. Ini masih ada di antara kita, di antara saudara-saudara kita yang melakukan ini. Mungkin karena faktor gengsi, ada mungkin karena ini kan ada, hanya masih menjunjung tinggi adatnya kan begitu. Dia tahu ini tidak benar. Ini tidak benar, tapi tetap tidak mengikuti itu. Dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Itulah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ya. Jadi sebenarnya tidak semua orang yang dimurkai oleh Allah itu orang Yahudi, tidak. Orang Islam pun ada yang dimurkai oleh Allah. Inilah modelnya. Dia tahu kebenaran, tapi tidak mengikuti kebenaran, tapi justru mengikuti hawa nafsunya. Makanya Nabi menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'alim liman ji'ta. Tidaklah beriman salah satu dari kamu sampai dia mengikuti apa yang dia datang kepada. Ya, jadi tidaklah beriman kepada seseorang sampai dia mengikuti apa yang datang kepada berupa kebenaran. Kemudian yang terakhir, kalau bisa istilahkan, kalau yang pertama tadi orang-orang beriman belajar dan beramal, ya, bukan hanya sebatas diketahui, tapi harus kita beramal, harus beramal. Yang kedua, inal maghdub, istilahnya belajar tapi tidak beramal. Jadi hati-hati. Tahu ini tapi tidak diamalkan. Oh, berarti kita masuk dalam golongan al-maghdubi. Jangan. Jadi setiap kebenaran kita tahu langsung dipraktekkan. Langsung praktek. Jangan sebatas tahu saja tapi tidak mau laksanakan. Kemudian terakhir, ad-dhalin. Golongan yang ketiga, ad-dhalin. Siapa itu ad-dhalin? Dikatakan oleh beliau, manhum manjahilah, yaitu orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang tidak mau belajar, tidak mau belajar agama, tapi dia beramal. Makanya ada istilah beramal tanpa belajar, beramal tanpa ilmu. Hati-hati.
Inilah kebanyakan orang. Jadi tidak selamanya ad-dhalin itu tadi ditafsirkan oleh ulama an-Nasara, Nasrani, tidak selamanya. Ada juga orang-orang Islam masuk dalam golongan ini. Ya, karena tidak mau belajar tapi hanya beramal terus. Dia beramal tapi tidak tahu ilmunya. Oh, hati-hati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita malam ini, tafsir surah Al-Fatihah ayat ke-7. Insyaallah untuk bagian akhir dari penafsiran surah Al-Fatihah ini, nanti minggu depan kita akan tambah lagi satu tema, yaitu tentang amin, at-ta'min. Ada di sini dijelaskan oleh guru kita. Insyaallah nanti kita akan jelaskan. Setelah itu baru kita pindah ke surah Al-Baqarah. Saya kira inilah kajian kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu menuntun kita untuk meniti jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita masuk dalam golongan. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wad da'wati wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.